Halo semuanya, saya Nabila Maulidia Liulinuha, mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Pada tahun 2025, dunia kembali diguncang oleh eskalasi perang dagang antar Amerika Serikat dengan Tiongkok. Amerika Serikat menaikkan tarif impor hingga 145%, sementara Tiongkok membalas dengan tarif mencapai 125% untuk berbagai produk strategis. Eskalasi ini tidak hanya mengguncang dua negara tersebut, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas perdagangan global. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana efeknya bagi perekonomian dunia, dan yang penting implikasinya untuk Indonesia. Dampak tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok bukanlah hal yang baru. Konflik ini berawal dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump pada tahun 2018 yang menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan tidak adil. Tarif demi tarif diberlakukan hingga memicu balasan dari Tiongkok. Memasuki tahun 2025, ketegangan kembali menaik. Amerika Serikat menerapkan tarif hingga 145%, terutama pada produk teknologi, logam, dan kendaraan listrik. Tiongkok pun membalas dengan tarif 125% untuk produk pertanian dan industri berat dari Amerika Serikat. Walau sempat ada kesepakatan sementara untuk menurunkan sebagian tarif di pertengahan 2025, namun ketidakpercayaan antara kedua negara tersebut membuat ketegangan berlanjut. Akibatnya rantai pasok global kembali terganggu dan dunia menghadapi ketidakpastian baru. Eskalasi ini berdampak langsung pada arus perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Volume perdagangan keduanya turun, yang otomatis menekankan perdagangan dunia secara keseluruhan. Ketidakpastian pada pasar global pun meningkat, mulai dari biaya produksi naik, investasi tertunda, dan banyak perusahaan multinasional mulai melakukan relokasi produk ke negara ketiga untuk menghindari tarif tersebut. Negara berkembang pun ikut merasakan dampaknya, mulai dari gangguan pasokan bahan baku, peningkatan biaya impor, hingga menurunnya permintaan ekspor. Indonesia pun tak luput dari dampak perang dagang ini, yaitu pertama, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Cina menurun, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit, elektronik, dan komponen otomotif. Penurunan permintaan ini menekan pendapatan ekspor nasional. Kedua, ketidakstabilan global menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah serta berkurangnya aliran investasi asing. Ketiga, Indonesia menghadapi risiko dumping produk Cina, yaitu masuknya barang-barang murah akibat overproduksi di Cina yang tidak terserap pasar Amerika Serikat. Hal ini berpotensi merusak industri lokal, khususnya elektronik dan tekstil. Namun, di balik risiko tersebut, terdapat peluang, yaitu dengan banyaknya perusahaan global mulai mencari lokasi baru untuk memindahkan produk dari Cina. Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi manufaktur berkat pasar besar dan ketersediaan tenaga kerja. Untuk menghadapi krisis global ini, Indonesia perlu mengambil langkah strategis, yaitu pertama, diversifikasi pasar ekspor ke kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan pada dua negara besar tersebut. Yang kedua, pemerintah perlu memperkuat daya saing industri dalam negeri mulai melalui reformasi birokrasi, insentif investasi, serta percepatan transformasi digital industri. Yang ketiga, Indonesia harus menjaga stabilitas makroekonomi termasuk stabilitas rupiah dan iklim investasi. Dan terakhir, Indonesia harus aktif dalam diplomasi dagang internasional, memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi di tengah perubahan geopolitik global ini. Demikian analisis singkat mengenai perang dagang Amerika Serikat Tiongkok 2025 dan dampaknya bagi Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.